Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novisa Fitri, NIM I1A2190018 dari kelas genap. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS di Rasa Al-Quran wal Hadis. Saya mengambil judul tentang dakwah fil Quran wal Hadis. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengertian dakwah, subjek dakwah, objek dakwah, serta materi dakwah. Baik, pertama-tama kita langsung masuk saja materi yang pertama, yaitu tentang pengertian dakwah. Nah, dakwah dalam bahasa Arab berasal dari kata da'a yada'u da'watan, yang berarti menyeru, memanggil, mengajak, dan menjamu. Asal kata dakwah dalam berbagai bentuknya fi'il dan isim terulang dalam Al-Quran sebanyak 211 kali. Nah, ini menggambarkan bahwa dakwah itu sangat penting untuk dilakukan oleh umat Islam, baik secara individu ataupun secara kelompok. Nah, tidak semua kata dakwah yang berarti ajakan dan seruan, bahkan ada yang berarti doa dan permohonan, dan ada juga yang berarti menerangkan atau menjelaskan. Terdapat dalam surat Al-Baqarah 256, yang artinya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi ayat ini menerangkan bahwa dakwah itu cukup dengan menjelaskan atau menerangkan dan tidak boleh dengan paksaan. Dakwah yang berarti permohonan terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Dakwah yang berarti menyeru atau seruan terdapat dalam surat Ibrahim ayat 44. Dan dakwah dalam artian ajakan terdapat dalam surat Al-Imran ayat 104. Nah, dari pengertian di atas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dakwah yang berarti menyeru, memohon, ataupun mengajak dalam ayat tersebut bermaksud membawa manusia kepada jalan dan situasi yang baik. Atau dengan kata lain, dakwah dalam arti permohonan atau doa kepada Tuhan dan Allah menjanjikan akan mengabulkannya dengan syarat melakukan semua perintah Allah dan beriman kepadanya. Dakwah yang berarti mengajak kepada ma'ruf yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan melarang kepada perbuatan mungkar, perbuatan yang dibenci oleh Allah. Dakwah adalah muhimmatur rasul atau tugas utama para rasul. Para rasul yakni berdakwah, tugas utama para rasul yaitu berdakwah kepada Allah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidaklah mewariskan dinar ataupun dirham, tetapi mewariskan ilmu. Barang siapa mengambilnya, sesungguhnya dia telah mengambil bagian yang sangat mencukupi. Kemudian kita memasuki materi yang kedua, yaitu subjek dakwah. Subjek adalah pelaku atau orang yang melakukan. Dalam bahasa Arab, subjek dakwah dikenali dengan istilah da'i atau orang yang berdakwah. Dalam Al-Quran yang membicarakan masalah dakwah yang tersebar dalam beberapa surat diperoleh gambaran berkenaan dengan subjek atau pelaku dakwah, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Diartikan dalam permohonan atau doa, maka subjek dakwah dalam ayat ini adalah seorang hamba, siapa saja yang berdoa kepada Allah. Kemudian dalam surat Yunus ayat 25, dalam ayat ini dakwah yang diartikan dengan menyeru, maka yang menjadi subjek dakwah dalam ayat ini adalah Allah yang mengajak manusia kepada surga, kesenangan akhirat. Selain para rasul sebagai subjek dakwah, subjek dakwah juga ditunjukkan kepada seluruh umat beriman.
Kemudian kita masuk ke materi yang ketiga, objek kajian dakwah. Objek ini diartikan sebagai sasaran yang akan dituju atau orang yang menjadi sasaran pertimbangan atau tempat yang dituju dalam kajian ilmu dakwah. Manusia sebagai sasaran dakwah atau manusia sebagai penerima dakwah baik individu maupun kelompok, baik beragama Islam maupun non-Islam, apakah kafir, musyrik, munafik, mulhid, fasik, dan lain-lainnya. Seperti firman Allah dalam surat Saba ayat 28. Nah, dalam ayat ini menjelaskan bahwa manusia yang belum beragama Islam, dakwah di sini bertujuan untuk mengajak mereka agar mengikuti agama Islam. Sedangkan berdakwah kepada yang sudah beragama Islam, dakwah bertujuan untuk meningkatkan kualitas iman, Islam, dan ihsan. Kemudian objek kajian dakwah selain kepada manusia mencakup golongan jin. Ayat 1 surat Al-Ahqaf ayat 23-29 yang menceritakan Al-Quran yang dibaca sampai mereka beriman dan mengajak teman-temannya juga beriman. Manusia sebagai objek dakwah yang mana asal kejadiannya berasal dari tahap sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Fatir ayat 11. Kemudian terakhir kita memasuki tentang materi dakwah. Dalam hal ini yang menjadi materi dakwah merupakan ajaran Islam sendiri. Yang menjadi materi dakwah pada garis besarnya dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah akidah. Akidah ini meliputi iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, Rasulnya, dan hari akhir serta qadar baik dan qadar buruk. Dan yang kedua adalah syariah, meliputi ibadah muamalah. Dan yang terakhir adalah akhlak, yang meliputi akhlak kepada Allah atau Sang Pencipta, akhlak kepada sesama semua makhluk ciptaannya. Nah, baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.